Kembali lagi di channel Dera. Dan kita akan melanjutkan light novel Isekai. Nonbiri no Uka. Selamat mendengarkan. Aku terbangun. Aku mencuci muka dan makan kelinci panggang untuk sarapan seperti biasa. Aku semua bersemangat hari ini. Tujuan langsungnya adalah untuk mendapatkan sesuatu yang bisa ditanam di ladang. Aku mengambil pertanian serbaguna untuk mulai membajak dengan semangat tinggi. Dan aku terkejut melihat lapangan. Ada kecambah kecil di punggung bukit. Apalagi dalam interval yang teratur. Apakah seseorang menabur benih? Siapa? Bahkan jika seseorang menaburnya, mereka tumbuh terlalu dini. Apakah itu dewa? Aku melihat alat pertanian serbaguna di tangan aku. Aku berlari ke hutan, mengambil kayu besar, dan mengukir sosok dewa yang aku temui sebelum aku datang ke sini. Memikirkannya, yang satu terlihat muda tetapi merasa tua dan yang lain terlihat tua tetapi merasa muda. Ini misterius. Mereka tidak dibuat dengan sempurna tetapi aku merasa gambar mereka serupa. Omong-omong, dewa yang memberiku alat pertanian serbaguna itu berbeda. Aku tidak tahu bagaimana penampilannya jadi aku mengukirnya menggunakan imajinasi aku. Karena dia adalah dewa pertanian, apakah dia gemuk? Karena bertani itu sulit, apakah dia ramping? Sebagai hasil dari berbagai pemikiran, aku membuat patung yang menyerupai Hanasaka Ji-san. **TN, Hanasaka Ji-san adalah cerita rakyat Jepang tentang seorang pria yang dapat membuat pohon layu mekar. Aku membuat altar dengan sisa bagian pohon yang aku tebang dan mengabadikan patung kayu para dewa di sana. Terima kasih dewa. Setelah lama berdoa, tujuan aku berubah. Aku harus melindungi ladang. Untuk saat ini, mari kita menilai kondisi aku saat ini. Tempat perlindungan pohon besar. Nah, api, toilet, pagar kayu dan parit yang mengelilinginya. 150 kali 50 ladang pertanian di sekelilingnya ke segala arah, 12 seluruhnya. Ukuran ruang perumahan adalah sekitar 4 dari mereka. TN, gambar bab terakhir adalah satu bab terlalu dini. Ada kecambah di setiap bidang. Dan terserah aku untuk melindungi bidang itu. Pertama, aku perlu menyiapkan pagar di sekitar lapangan saat ini. Aku tidak akan membiarkan siapapun mendekat. Aku akan membuat pupuk dari mereka dengan alat pertanian serbaguna ini. Fufu. Aku membuat pagar dengan kayu gelondongan dan menutup lapangan dengan tegangan tinggi. Aku juga menggali parit. Selanjutnya, aku membajak dan menghancurkan tempat yang dekat dengan hutan. Meskipun mendapatkan kayu akan merepotkan, mau bagaimana lagi mengingat seseorang mungkin menyerang dari pohon. Aku menyiapkan papan untuk bertindak sebagai jembatan karena aku membuat pintu masuk dari segala arah. Butuh waktu 5 hari untuk melakukan pekerjaan itu. Sementara itu, ketika kecambah tumbuh dengan cepat, 6 ekor kelinci dengan taring dan seekor tikus berukuran anak anjing menyerbu ladang. Mereka menjadi pupuk ladang. Aku bahkan tidak berpikir untuk membuatkan mereka makanan. Itu karena sudah ada babi hutan besar untuk makanan. Tingginya sekitar 2 meter jika dilihat dari depan dan lebarnya hampir sama. Panjang totalnya sekitar 4 meter. Aku cukup takut tetapi ketika mendekati lapangan, aku memutuskan sendiri. Aku mengubah alat pertanian serbaguna menjadi cangkul dan memotong lehernya. Dagingnya enak. Fufu. Hal-hal yang aku miliki saat ini sangat penting. Aku senang. Untuk saat ini, tindakan anti binatang aku menyeluruh. Namun, musuh di lapangan bukan hanya binatang buas. Ada burung dan serangga. Berbeda dengan kelinci, tikus, dan babi hutan, aku belum pernah melihat burung atau serangga, tetapi aku yakin mereka ada. Mereka belum meletakkan tangan mereka di ladang aku karena mereka masih belum melihat nilainya. Tetapi ketika mereka mulai berbuah, mereka akan menyerang. Entah bagaimana, aku harus memutuskan ukuran. Apakah? Omong-omong, apa jenis produk mereka? Mereka adalah sama dalam satu bidang tetapi mereka dari jenis yang berbeda untuk setiap bidang.
Itu adalah sesuatu yang bisa kamu makan. Aku ingin mereka menjadi sesuatu yang bisa dimakan. Jika itu tanaman hias, aku yakin lutut aku akan ambruk. Dan, haruskah aku menopang mereka dengan bidai? Aku sendiri yang ingin mencoba panen tapi pengetahuan aku terlalu minim. Aku seharusnya belajar lebih banyak daripada aku tidur ketika aku berada di rumah sakit. Tidak ada artinya menyesalinya sekarang. Aku hanya akan melakukan apa yang aku bisa. Bagaimanapun, sebagai tindakan melawan burung, orang-orangan sawah. Sementara aku berpikir, aku mendengar suara dari binatang buas dari lapangan. Kedengarannya seperti anjing. Sepertinya anjing itu berusaha sekuat tenaga untuk menggonggong. Aku mendekati suara itu sambil memegang cangkul berupa alat pertanian serbaguna. Ada seekor anjing besar di sisi lain pagar kayu dan parit yang mengelilingi lapangan. Itu anjing hitam. Ukurannya mirip dengan anjing ras besar. Aku merasa jantungku setinggi kepalaku. Jika berhasil menyeberang, itu pasti akan mendapatkan aku. Anjing hitam besar itu menggonggong padaku. Apa itu? Aku bertanya-tanya mengapa tetapi aku tidak merasakan permusuhan. Ada anjing hitam lain dengan ukuran yang sama di belakang anjing hitam itu. Melihat mereka dari dekat, aku perhatikan bahwa mereka berdua penuh dengan luka. Aku membuka pintu masuk terdekat dan meletakkan papan di atas parit. Anjing menggonggong itu diam dan menatapku. Aku sedikit takut. Tapi saat aku memegang alat pertanian serbaguna, hatiku tenang secara alami. Saat aku tenang, aku melihat anjing-anjing itu lagi dan melihat anjing di belakang adalah betina. Bahkan memiliki perut yang besar. Apakah anjing di depan laki-laki? Itu artinya mereka adalah pasangan. Ayo lihat. Tidak baik mengusir mereka. Anjing betina berjalan terhuyung-huyung seperti sedang pusing. Anjing jantan terkadang melihat ke belakang dengan cemas sambil memelototiku. Anjing adalah sekutu petani. Ketika aku masih kecil, aku ingin memiliki seekor anjing tetapi aku tidak pernah mendapatkannya. Memikirkan alasan untuk menerima anjing, aku mengendurkan postur aku meletakkan cangkul dari alat pertanian serbaguna. Sepertinya anjing itu mengerti dan berhenti memelototiku. Aku tidak tahu apakah mereka mengerti kata-kata, jadi untuk sementara, aku mengajak mereka menggunakan isyarat. Dua anjing menemani aku dari belakang saat aku berjalan. Mereka cukup patuh. Mereka menyeberangi parit dan pagar dan masuk ke dalam tempatku. Aku mengundang mereka di dekat api unggun seperti itu tetapi mereka tidak mendekat. Apakah itu berarti binatang buas takut api? Aku memikirkan hal seperti itu tetapi sepertinya alasannya berbeda. Mereka berdua mendekati tubuh babi hutan yang aku jatuhkan. Karena babi hutan itu besar, aku hanya memotong jumlah yang diperlukan dan meninggalkannya. Apakah kamu lapar? Aku pikir itu menurun. Tunggu. Daging babi hutan lebih enak dibandingkan dengan daging kelinci. Aku tidak akan memberikan semuanya kepada kamu. Aku segera memotong daging babi hutan dengan pisau bentuk alat pertanian serbaguna. Aku mengamankan bagian paha untuk saat ini. Lalu, sirloin setelahnya adalah ribs, mudah karena aku tidak merasakan perlawanan saat menggunakan pisau bentuk alat pertanian serbaguna. Aku membungkus daging yang aku amankan dengan daun besar dan membawanya ke boks batang pohon aku. Daun besar ini ditemukan di bagian luar ladang yang aku reklamasi. Aku memberikan sisa daging dan tulang kepada anjing ketika aku selesai. Mereka berdua mulai memakan babi hutan dengan momentum yang besar. Aku berpikir untuk memotongnya menjadi potongan-potongan kecil agar lebih mudah untuk dimakan, tetapi sepertinya tidak perlu. Pokoknya, aku mengerti apa yang harus aku kerjakan selanjutnya. Tidak ada meja. Memikirkannya, aku telah menggunakan tanah sampai sekarang. Aku seharusnya menyadarinya lebih awal. Aku mengambil log ukuran sedang dan membaginya menjadi dua secara vertikal. Aku kemudian mengikis bagian atas setengah lingkaran sedikit datar sehingga tidak akan bergerak. Tabel desain liar sekarang lengkap. Selain itu,
Aku juga menyiapkan kursi kayu. Aku merasa bahwa tingkat budaya telah meningkat. Saat mengerjakannya, anjing-anjing itu mengunyah daging babi hutan. Mereka makan dalam jumlah yang cukup banyak. Aku pikir mereka telah makan lebih dari ukuran tubuh mereka. Yah, kurasa lebih baik mereka memakannya daripada disia-siakan. Aku meninggalkan anjing pemakan dan berpikir untuk membangun gubuk. Setelah aku memanen sesuatu di ladang, aku membutuhkan tempat untuk menyimpannya. Ini adalah gudang daripada gubuk. Aku punya perasaan ketika aku membuat toilet. Bahkan jika aku memiliki pengetahuan yang buruk, aku memiliki alat pertanian serbaguna. Namun, rumah di atas tanah terlalu sulit bagi seorang amatir. Pada akhirnya, aku hanya bisa membangun sesuatu seperti toilet. Satu-satunya perbedaan adalah ukuran dan lantai. Ukurannya sekitar 8 tikar tatami. Ini akan menjadi tempat penyimpanan, jadi aku ingin ukurannya masuk akal. Dengan menggunakan pohon-pohon rimbun sebagai pilar di keempat sudutnya, tidak akan ada masalah kekuatan. Lantainya tidak terbuat dari kayu melainkan tanah. Mempertimbangkan bahwa itu adalah penyimpanan tanaman, aku pikir akan lebih baik jika diletakkan di tanah yang dingin. Setelah ini, aku akan membuat rak di mana aku bisa meletakkan tanaman. Omong-omong, pada saat aku mencoba mendapatkan kayu untuk membuat rak, anjing-anjing itu sudah selesai makan. Babi hutan telah menjadi tulang. Ada apa dengan perutnya? Aku memikirkannya ketika anjing betina menjerit kesakitan. Apakah dia makan terlalu banyak? Aku mencoba mendekatinya dengan tergesa-gesa, tetapi anjing jantan itu melolong dan menghalangi aku. Aku pikir itu tidak akan terjadi, tetapi anjing betina itu berkeliaran dan berteriak lagi. Apa ini? Kebetulan, apakah dia akan melahirkan? Di luar ruangan. Dia akan melahirkan di tempat seperti itu. Tidak. Tempat di mana dia bisa melahirkan. Di boks batang pohon aku. Aku menyimpan daging di sana. Jika itu masalahnya, aku membujuk kedua anjing itu untuk pergi ke gudang yang baru saja dibuat. Itu lebih baik daripada lapangan terbuka. Aku kira anjing betina juga berpikir demikian dan dengan patuh memasuki gudang. Dia datang dan jatuh di sudut. Anjing jantan itu menatapku dengan cemas. Melahirkan. Hal ini tidak berguna. Aku tidak memiliki satu bagian pun dari pengetahuan tentang itu. Untuk saat ini, hari akan segera berakhir. Jika matahari terbenam, suhu juga turun. Aku memutuskan untuk menyalakan api di gudang. Aku dengan ringan menggali tanah di dekat bagian tengah ruangan dan membuat bentuk perapian sederhana. Aku menyebarkan abu di atasnya. Setelah itu, aku meletakkan kayu di atasnya dan menyalakannya. Asap keluar dari jendela penerangan. Tidak ada pintu juga sehingga mereka tidak akan difumigasi. Setelah itu, minum air putih. Aku langsung mengikis kayu ke ember improvisasi dan membawa air ke sana. Sepertinya aku tidak melakukan kesalahan karena anjing betina langsung meneguk air. Setelah itu, apakah dia melahirkan di sini? Anak-anak anjing akan jatuh ke tanah. Apakah tidak apa-apa bagi mereka untuk langsung ke tanah? Namun, aku tidak memiliki selimut atau sejenisnya. Jika aku tahu bahwa ini akan terjadi, aku seharusnya mengamankan bulu kelinci atau kulit babi hutan. Dari apa yang aku lihat di TV sebelumnya, kuda melahirkan di atas jerami. Namun, tidak ada yang namanya jerami di daerah ini. Mungkin saja jika aku memasuki hutan dan mengumpulkan rumput, tetapi hari sudah gelap. Bahkan jika aku terus membajak, mengumpulkan rumput di hutan yang gelap adalah pekerjaan yang sulit. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Sambil memikirkannya, anjing betina itu melakukan tindakan seperti menggali tanah. Aku mengeluarkan alat pertanian serbaguna dan mengubahnya menjadi sekop. Perbedaan antara sekop dan sendok adalah bagian di mana kamu dapat meletakkan kaki kamu. Untuk aku, sendok adalah sesuatu yang dapat digunakan dengan satu tangan.
Aku membayangkan sekop lalu memegangnya dengan kedua tangan. Tidak masalah. Aku menggali sudut gudang dengan sekop. Awalnya, daerah ini lunak karena telah dibajak dengan cangkul. Ini lebih melunak sekarang karena aku menggunakan sekop di sana. Aku melunakkan area sekitar 1 tikar tatami di sudut ruangan dengan sekop. Anjing betina mengerti apa yang telah aku lakukan dan menggali lubang di tempat yang lembut itu dan mengeraskannya menggunakan cakar dan tubuhnya untuk menjadikannya tempat kelahiran. Aku hanya memperhatikannya setelah itu. Mereka mungkin merasa rentan karena mereka baru saja bertemu dengan aku. Aku meninggalkannya pada anjing jantan dan meninggalkan gudang. Hari telah turun sepenuhnya dan di luar sudah sangat gelap. Semoga melahirkan dengan selamat. Aku tidak bisa tidur seperti itu dan memutuskan untuk membuat aksesoris di dekat api unggun di dekat tempat tidur aku. Omong-omong, tulang babi hutan tampak menakutkan di malam hari jadi aku membajaknya dengan cangkul dan itu menjadi pupuk. Pagi, 4 kehidupan baru lahir di gudang. Ada 4 anak anjing hitam yang mirip dengan anjing jantan dan anjing betina. Seekor anjing betina mungkin mengalami kesulitan, tetapi aku merasa ini adalah pengiriman yang sederhana. Apakah aku terlalu terpengaruh oleh TV? Ini tidak bisa dihindari. Karena aku hanya bisa menonton TV saat dikurung di rumah sakit. Bagaimanapun, anjing betina tampaknya aman. Itu bagus. Nah, ini sarapan. Pokoknya, sebagai perayaan kelahiran anak anjing. Aku akan memberikan bagian yang baik dari daging babi hutan yang aku amankan kemarin kepada anjing. Aku memanggil anjing jantan dan menyerahkan dagingnya. Dia kemudian membawanya ke anjing betina. Tidak mungkin, apakah dia mendominasi? Tidak, aku pikir itu normal bagi seorang pria untuk merawat wanitanya. Selain itu hanya tindakan yang tepat karena perempuan baru saja melahirkan. Aku menambahkan kayu di api unggun dan mengisi air minum di gudang. Aku bertanya-tanya apakah aku harus memadamkan api tetapi jika mereka terganggu olehnya, aku pikir anjing-anjing akan mengambil tindakan. Karena mereka tidak melakukan apa-apa pagi ini, aku menilai tidak ada masalah. Tetapi jika anak anjing yang baru lahir akan membakar dirinya sendiri, aku akan merasa kasihan. Aku harus membuat pagar di sekitar api. Ini akan meningkatkan kesan perapian. Aku juga harus sarapan. Toilet. Omong-omong, tubuh mereka berdua memar parah. Apakah mereka akan baik-baik saja? Ketika aku melihat tubuh anjing jantan, itu pasti penuh dengan bekas luka tetapi menyembuhkan. Melihat keadaan mereka kemarin, apakah mereka memiliki kemampuan penyembuhan yang tinggi? Bagaimanapun, karena mereka tidak keberatan, aku kira tidak ada masalah. Aku akan mencari makanan. Aku akan menyerahkan tempat ini padamu. Aku mengatakan itu kepada anjing jantan dan memutuskan untuk pergi ke hutan. Aku membagi daging babi hutan menjadi 2 sehingga mereka akan memiliki makanan. Daging kelincinya masih ada tapi aku mengawetkannya dengan cara dibakar jadi kurang bisa diandalkan. Aku bisa mengatasinya menggunakan alat pertanian serbaguna tetapi keduanya tidak bisa. Yah, mereka telah hidup bahkan sebelum datang ke tempatku jadi mereka mungkin bisa melakukan sesuatu untuk itu. Tunggu, mereka berdua, aku berencana untuk memelihara mereka berenam termasuk anak-anak anjing mereka yang baru lahir. Tetapi rencana apa yang mereka miliki? Apakah mereka baru saja datang kepada aku untuk melahirkan dan berencana untuk pergi ketika anak-anak anjing itu tumbuh dewasa? Jika demikian, aku merasa agak kesepian. Aku ingin mereka meninggalkan aku setidaknya 1 anak anjing karena itu lucu. Aku kira itu tidak akan mungkin. Tidak, tunggu. Belum ada kepastian bahwa mereka akan pergi. Untuk saat ini, biarkan mereka berpikir bahwa tempatku adalah tempat yang bagus. Dan, jika memungkinkan, aku ingin mereka membantu aku melindungi ladang aku. Oleh karena itu, aku perlu mengamankan makanan, aku harus menunjukkan kepada mereka bahwa aku adalah master yang pandai.
10 hari telah berlalu sejak anak-anak anjing itu lahir. Kedua anjing dan anak anjing benar-benar dirawat oleh dan berhutang budi kepada aku untuk mencari tempat lain. Aku berharap mereka dapat membantu aku dengan pekerjaan aku. Kejutan nomor 1. Kedua induk anjing tersebut dapat dengan ringan melompati pagar kayu dan parit yang aku buat. Mereka bisa melompat pada ketinggian sekitar 2 hingga 3 meter dan jarak 5 hingga 6 meter. Lalu mengapa tidak melompat ketika mereka datang ke sini pertama kali? Apakah karena luka mereka? Atau karena anjing betina sedang hamil? Nah, anjing induknya berpindah-pindah tanpa izin dan masuk ke hutan dan berburu kelincidel. Aku bertanya-tanya mengapa mereka tidak memakannya dan membawanya ke hadapan aku. Apakah mereka mengenali aku sebagai tuan mereka? Atau apakah mereka memerintahkan aku untuk menghilangkan bulunya? Yah, aku terselamatkan karena mereka mengamankan makanan. Juga, karena aku agak gelisah, aku memperluas lebar dan kedalaman parit. Tetap saja, anjing induk melompati tanpa mempedulikannya. Kejutan nomor 2. Tingkat pertumbuhan anak anjing. Tubuh anak anjing menjadi sangat besar. Mereka kecil dan imut di hari-hari awal tetapi hanya dalam 7 hari, mereka berhenti minum susu dan mulai makan daging seperti orang tua mereka. Jika kamu perhatikan lebih dekat, gigi mereka mulai tumbuh dan taringnya juga terlihat. Namun, mereka masih memiliki suasana yang lucu. Kejutan nomor 3. Anjing-anjing, baik orang tua maupun anak anjing, menjaga ladang aku. Tepatnya, mereka mengusir burung-burung yang mendekati lapangan. Selain itu, ketika mereka menemukan serangga yang mencurigakan, mereka menggonggong dan memanggil aku. Dapat diandalkan. Juga, aku khawatir tentang ekskresi anjing untuk sementara waktu tetapi aku bersyukur bahwa mereka melakukannya di lokasi yang ditentukan. Anjing-anjing ini mungkin sangat cerdas. Ngomong-ngomong, aku fokus mengamankan makanan dan membangun gudang baru selama 10 hari terakhir ini. Alasannya adalah lebih banyak mulut untuk diberi makan dan anjing-anjing memperlakukan gudang sebelumnya sebagai rumah mereka. Aku tidak kesulitan mengamankan makanan karena alat pertanian serbaguna. Karena aku sudah punya pengalaman membangun gudang baru lebih mantap. Apakah lebih nyaman tinggal di sana? Tempat tidur aku dibangun dengan membuat lubang di batang pohon. Karena di pohon, aku tidak bisa menggunakan api di sana. Haruskah aku menjadikan buaian aku sebagai gudang dan menjadikan ini tempat berlindung baru aku? Setelah mempertimbangkannya, aku membuat lantai dengan menata papan kayu di tanah gudang baru dan memutuskan untuk tinggal di sana. Setelah itu, sambil melihat keadaan ladang, aku mengamankan beberapa kayu dan mulai membuat barang-barang kecil. Khususnya piring dan gelas. Piring dan cangkir yang aku gunakan sampai sekarang akan menjadi anjing. Dibandingkan saat pertama kali aku membuatnya, aku bisa membuat yang baru dengan sangat baik. Aku pikir itu adalah level di mana aku bisa menjualnya. Namun, aku tidak puas dengan itu dan sekarang aku menantang menyatukan hutan. Sampai sekarang, satu-satunya proses yang bisa aku lakukan adalah memotong dari kayu besar dan kelemahannya adalah agak terlalu berat. Dia pada dasarnya mengatakan bahwa dia akan mencoba membuat alat yang dibuat dengan menggabungkan bagian-bagian kayu yang berbeda. Sejauh ini, semua furnitur kecil yang dibuatnya adalah benda padat, baik yang diukir atau dipotong dari satu batang asteris-asteris. Meskipun piring dan gelas baik-baik saja, hal-hal seperti ember yang dapat menyimpan air berat dan sulit digunakan. Aku memiliki alat pertanian serbaguna sehingga aku dapat mengambilnya menggunakan kail tetapi aku tidak ingin bergantung pada semuanya. Jika aku bisa membuat sesuatu dengan menyatukan bagian-bagian kayu yang berbeda, aku bisa membuat sesuatu yang lebih ringan. Tujuan akhirnya adalah bak. Aku akan mencoba membuat ember untuk saat ini. Bagaimana aku bisa mencegah air bocor? Aku juga mengamankan daun. Kegunaan utamanya adalah sebagai tisu toilet. Berikutnya adalah tempat tidur.
Aku menemukan rumput dan mengumpulkannya untuk tujuan menggunakannya sebagai tisu toilet, tetapi setelah menggunakannya, aku mengerti bahwa aku seharusnya tidak memilikinya, jadi aku menyimpannya apa adanya. Jika kamu memasuki hutan, sulit untuk mencari sesuatu karena tumbuh sampai batas tertentu. Jadi, aku mulai mengumpulkannya untuk digunakan sebagai tempat tidur meskipun aku terkejut bahwa aku mengumpulkan lebih dari yang diharapkan. Mereka tidak berat tetapi cukup melelahkan untuk mengambil rumput yang aku potong dari tempat itu hanya untuk membuat tempat tidur. Tapi hasil dari kerja keras itu luar biasa. Omong-omong, anak-anak anjing adalah yang pertama mendapatkan tempat tidur. Sangat menakutkan memiliki tempat tidur rumput di dekat api unggun terbuka, jadi aku membersihkan rumah anjing terlebih dahulu. Aku meletakkan tempat tidur rumput karena pengiriman, tetapi setidaknya mereka tidak akan kedinginan sekarang. Aku ingin tahu berapa lama tempat tidur rumput ini akan bertahan. Ini adalah pemikiran yang sedikit menyedihkan bahwa perlu untuk mengumpulkan lagi ketika layu. Aku tidak bisa melakukan apa-apa tentang itu. Ini benar-benar awal, tetapi pertumbuhan tunas di ladang bagus. Ngomong-ngomong, aku mulai mengantisipasi apa yang sedang tumbuh. Wortel, kentang, kubis, tomat, labu, mentimun, terong, lobak, bayam, jagung, semangka, stroberi. Itu adalah hasil panen yang aku bayangkan saat membuat punggung bukit. Jadi tanaman yang kamu doakan saat membuat punggungan akan tumbuh. Aku ingin bereksperimen, tetapi untuk saat ini, aku tidak ingin melakukan sesuatu lagi sampai tanaman di depan mata dapat dipanen. Lagi pula, aku belum menanam tanaman sampai sekarang. Aku bahkan tidak tahu berapa banyak air yang baik atau buruk. Apalagi tanaman yang aku tahu tidak mekar secepat ini. Dengan kata lain, ini mungkin tanaman yang unik di dunia ini. Jadi, aku membagi satu sisi lapangan, aku membajak di sekeliling punggungan menggunakan cangkul dari alat pertanian serbaguna di satu sisi. Aku menaruh beberapa pupuk dan air di sisi lain, dan tidak melakukan apa-apa di sisi berikutnya. Mari kita prediksi bagaimana hal itu akan mempengaruhi panen. Satu hal yang umum untuk semua tanaman adalah pemusnahan serangga. Karena tidak tahu cara membuat bahan kimia pertanian, aku berpikir untuk menggunakan api, tetapi memikirkan bagaimana pengaruhnya terhadap tanaman, aku tidak melakukannya. Memikirkan hal itu, serangga tidak menyukai air, jadi aku mengubah bentuk alat pertanian serbaguna menjadi kaleng penyiram dan percikan air. Aku menemukan bahwa serangga membenci air ketika aku menyirami tanaman. Setelah itu, ketika aku menemukan serangga seperti hama, aku mengubah alat pertanian serbaguna menjadi kaleng penyiram dan menyiramnya untuk menghilangkannya. Ngomong-ngomong, anjing-anjing itu tidak mencoba memakan serangga sama sekali. Tampaknya mereka baik dengan daging binatang. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya.